Oke, balik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini kita bersama saya, Makario Samuel aka Ios, dan juga Dita Pramudia, Ya. let's go! Haters Garnacho ya. Haters Garnacho. Oke, kali ini kita mau bahas soal preview menjelang leg pertama semifinal melawan Athletic Bilbao. Ya, Atletik Club. Mereka katanya sih nggak suka dibilang Atletik Bilbao. Nggak tahu kenapa. Iya. Ya, tapi sebelum itu kita update info dulu. Bahwa yang terbaru, nih seperti meja ini kosong. Oke. Ini kira-kira akan jadi gelar Arsenal musim ini. Kosong ya, semalam kalah lawan PSG. Iya, kalah tipis 0-1, tapi yaitu membuat kans untuk menjadi juara Liga Champions musim ini makin susah ya. Makin susah, apalagi nanti main di Paris. Tapi kan kata orang, ini kan podcast United, ngapain bahas Arsenal? Ya itulah, kalau tim nggak ada yang bisa dibanggain, kita bahas tim lain, kita senggol tim lain. Saya nggak ikutan. Ya, tapi kemarin yang disorot juga ini dikaitkan dengan United juga. Iya. Ada semacam tifo. Ya, ada koreo dari Arsenal fans ya yang mengikuti tifo dari United waktu di comeback lawan Lyon. Betul. Kalau comeback lawan Lyon kan bagus tuh. Bagus. Niat ya. Niat. Kenceng lagi nariknya gitu kan. Nggak ngondoy. Nggak ngondoy. Kalau Arsenal kan ada tuh meriam, tapi Berlina kayaknya meriamnya itu. Ya kayak banyak lecek-leceknya. Lecek-lecek. Kalau kata orang kayak apa, Yos? Kayak jemuran gorden. Kayak bed covernya kentang. Ya, balik lagi ke soal menjelang match leg pertama. Ya. Athletic Club melawan United. Ya. Kalau berbicara soal persiapan, sebenarnya kalau yang gue lihat ya Bang ya, Athletic Club tuh lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Karena kemarin itu Pengangguran, dia banyak waktu luang. enggak, karena justru kemarin tuh kan sempat final apa yang Copa del Rey. Iya, Copa jadi del ada Rey. 1 minggu recovery. Iya, sedangkan United terakhir main kan lawan Bournemouth ya kan. Iya. Ya akhirnya imbang 1-1. 99 menit lagi. 99 menit. Jadi jeda waktu untuk persiapan, istirahat dan latihan itu tuh berbeda. Iya, Iya kan? iya. Itu Jadi kita kurang 1 minggu lah istirahat. Iya. Tapi ada untungnya, Yos. Apa tuh? Untungnya bumi masih berputar. Oh iya benar. Enggak, untungnya tuh kalau misalnya mereka terlalu lama recovery, itu tuh pemain udah nggak panas lagi. Iya. Kemarin tuh sempat kita bisa manasin mesinnya Bruno, manasin mesinnya Casemiro, Maguire. Jadi nggak kaku gitu pas balik lagi. Kalau orang kan misalnya pre-season itu kan balik dari liburan, mereka banyak yang nggak langsung naik ke performa terbaiknya. Nah, itu yang kita harapin dari Athletic Club yang mengistirahatkan pemainnya gitu. Betul. Karena memang kalau misalnya berbicara soal susunan pemain kan tadi kan berarti kan susunan pemain ini berhubungan dengan persiapan nih di latihan. Ya. Nah, cuma ini nggak tahu kabar baik, mungkin kabar baik ya bagi fans United karena salah satu bintang mereka si Nico Williams itu diragukan tampil. Karena ya cedera selangkangan paha. Habis ngapain? Nggak tahu. Katanya cedera. Jadi pihak manajemen klubnya Athletic Club juga mereka nggak mau nge-spill ini kapan sih kira-kira Ya, pastilah. Williams nih Strategi, bisa pulih, strateginya betul. mereka begitu. Tapi itu juga sering terjadi untuk mengecoh persiapan lawan juga, Yos. Bisa. Karena kan biasanya nggak main, taunya main. Iya kan? Bener. Iya, tapi memang Nico Williams ini sejak Euro kan paling kelihatan itu waktu Euro, waktu Spanyol juara. Dia betul. Sama Lamine Yamal tuh kanan kirinya nyawanya dari Spanyol gitu. Tapi ya sebagai fans United berharap Nico nggak main gitu. Tapi nggak pengen juga kita jadi menang mudah gitu, Yos. Kalau bisa sih kayak kemarin lawan Lyon ya. Jangan dong. Aduh, capek banget nontonnya. Ya Iya pasti aja 2-0. Iya sih. Tapi gitu. kalau misalnya dari sisi tadi Athletic Club ada selain Nico yang cedera, ada satu lagi lupa gue namanya siapa. Iker Muniain. Iya ya. Bukan, itu pemain lama ya. Itu lama makanya. Ada satu lagi dari S kalau nggak salah apalah pokoknya. Cuma kalau dari sisi United itu ada 7 pemain yang cedera. Lah selama ini ada pemain lengkap juga kayak nggak ada pemain.
Tapi, tar Siapa dulu. aja 7 nih? 7 itu ada Eden Heaven, ada Mathis Deli, ada Ya. Kobe Mainu lagi, ada si Amad Diallo, Ya. Zirkzee, Lisandro Martinez, udah berapa tuh? 6. 6. Sama Collier. Tapi yang memang kerasa itu Zirkzee, Martinez, Amad Diallo. Deli sama Ahmad Oh, Diallo. Deli, ya Tapi benar. kayak Martinez itu udah ada backupnya lah. Ya. Ya, ada Len Euro, Maguire juga perform gitu. Ya. Kalau di Delih nih yang rada kemarin tuh cukup. Kalau Lisandro Martinez kan udah lama. Udah lama. Jadi kita udah mulai beradaptasi dengan siapa nih penggantinya. Tapi kalau Delih tuh jadi masih bongkar-bongkar juga nih. Mazraoui juga, Dalo kan cedera juga. Dalo, iya. Jadi benar. Mazraoui biasanya ditaruh di kanan nih. Iya. Bisa jadi ditaruh di kanan, Dorgu di kiri nih. Iya. Biasanya ini 3 tengah nih Maguire, Euro, satu lagi belum tahu nih. Nah, Luke Shaw kan kemarin dicoba tuh, tapi banyak yang bilang Luke Shaw ini match fitness-nya belum sepenuhnya pulih gitu karena memang dari cedera panjang. tapi mungkin bisa jadi Luke Shaw sih kalau menurut gua, Bang. Iya, Karena lawan Bournemouth memang. itu waktu lawan Bournemouth dia dipaksa untuk bermain 90 menit kan. Iya. Main full. Iya. Ya kan. Jadi ya disitulah dia benar-benar digunakan untuk pemanasan sama Ruben Amorim Iya. biar untuk leg pertama ini dia siap buat starter. Kalau menurut gue sih kayaknya begitu Iya, sih. kalau menurut gue memang starting line up-nya kemungkinan besar tuh akan sama seperti lawan Bournemouth. Jadi itulah yang di mesin tadi, manasin mesin lawan Bournemouth, dan itu yang akan jadi 11 pemain inti nanti sih kalau menurut gua. Ya mungkin yang akan dirombak tuh ya entah Luke Shaw kalau ada penggantinya, atau misalnya Ugarte sama Mainu gantian tuh antara siapa tuh yang akan main gitu. Kita nggak tahu. Kemungkinan besar sih kalau ngelihat cara mainnya Athletic yang memang pressing ketat, terus juga lini tengahnya juga padat gitu untuk memutus serangan. Kayaknya sih pakai double pivot Ugarte Casemiro mungkin gua nggak tahu nih. Karena biar bisa ya menang di lini tengah dulu nih. Kuncinya itu kan. Iya. Karena memang di leg pertama ini ya realistis memang imbang ngejarnya gitu. Menang tuh bonus kalau menurut gua. Iya. Gitu, Yos. Ya memang kalau misalnya, ya benar sih setuju gue kalau misalnya untuk leg pertama ini realistisnya adalah imbang. Ya. Ya. Ya tapi meskipun setiap tim pasti ngincar menang. Betul. Tapi secara realistis Berarti mungkin bisa dibilang imbang itu adalah hasil yang realistis, menang adalah bonus. kalau gua. Oke. Kalau gua. Dan memang kalau dilihat secara history, dilihat secara ya sejarah, United ini di Europa League khususnya agak kesulitan lawan tim Spanyol. Nah, eta. Iya kan? Lawan Sevilla susah, lawan Villarreal di final sampai 11 kali nendang penalti, ya kan kalah. Terus juga waktu itu kalau nggak salah lawan Athletic juga Bilbao di 2011-2012. Iya, De Gea atau kipernya kalau nggak salah ya. Itu pelatihnya Bilbao tuh masih Bielsa. Oh, Bielsa. Bielsa. Ya. Nah, itu ada Iker Muniain kan di situ. Itu kalah juga tuh. Dua Nggak leg. lolos ya. Dua leg kalah semua. Nggak lolos. Di Old Trafford juga kalah. Old Trafford tuh kalah. Pakai baju hijau kalau nggak salah mereka di Old Trafford. Kalau nggak salah sih. Kalah 3-2. Ya, 3-2. Di San Mamés tuh 2-1. Ya, dan sekarang ya main di San Mamés juga, tapi dengan tidak adanya format gol tandang, Nah, itu tuh agak ini Yos, agak nggak begitu ngaruh siapa yang main kandang duluan. Iya, betul. Kalau dulu kan yang kandang duluan tuh biasanya yang dirugikan. Karena ya kita bisa ngukur nih. Gol tandang, nanti kan? di leg kedua pas di kandang kita bisa mati-matian gitu. Tapi ini tuh agak nggak ngaruh sih kalau menurut gua. Betul, itu gue setuju sih karena ya kayak mungkin kayak United lawan Lyon kemarin juga kan nggak terlalu ngaruh juga kan. Iya, benar. Seri di kandangnya Lyon, main di. Tapi itu kalau kemarin kalah, itu akan disesali gol menit akhirnya Lyon loh di babak kedua yang waktu lawan yang leg kedua. Iya, leg pertama. Pertama. Oh, kan itu kita 2-2 anjir, itu udah menang padahal. Iya. Gitu. Digolin Lacazette ya, kalau nggak salah. Bukan Lacazette. Cherki yang Cherki. Yang gol terakhirnya. Iya. Ya, kalau apa ya? Gue kalau feeling gue ya. Menang. Justru Gimana nih? Casemiro pensiun gimana nih? Casemiro pensiun. Gak tau ya. Feeling gue gak enak lagi. Feeling ya
Ini gue sih realistis imbang. Gue deg-degan banget sih. Tapi kan skalanya gede lagi. Karena begini, kita di minggu kemarin tuh sudah dihajar oleh realita yang dimana Liverpool tuh mengangkat trofi ke-20 Liga Inggris. Iya. Ya kan? Kalau misalnya ini besok kita lawan Bilbao Kalah juga. makin lengkap nih Makin penderitaan. ya Benar. kan? Orang di saat Liverpool sibuk juara, kita sibuk jualan. Ada tuh jersey barunya tuh yang Bener lagi, Iya yang kan? putih ya. Iya, Anjir, bagus. bagus sih memang tapi sih. orang mah mikirnya juara dulu baru jualan gitu. Bener lagi anjir. Oh iya. Memang gitu tim kalau modal engagement doang gitu tuh. Aduh, kacau deh. Tapi ya kita langsung aja lah soal Prediksi kali ya. Ini agak teknis dulu ya. Oke. Kalau gue sih ngelihatnya United akan main low block. Oke. Karena memang secara realistis di kandang di San Mamés siapapun sulit menang di situ, apalagi kalau kita tahu pemain-pemain Atletik ini kan punya darah Basque. Iya, yang benar-benar Spartan gitu. ya. Ander Herrera kita tahu kan banyak banget gitu. Kalau kita meminimalisir kesalahan elementer terus disiplin di lini belakang dan plus Nico Williams nggak main, ada kemungkinan menang tipis kayak lawan Lyon. 1-2 ada lah kemungkinan. Tapi kalau secara realistisnya sih kalau menurut gue 1-1 sih. 1-1 atau 2 sama, 1-1 lah. Oke. Lu? Kalau gua nggak tahu ya, kita tuh yang lawan Lyon kan ada Zirkzee kan. Ada Zirkzee kan. Nggak tahu ya, gua merasa kayak nggak adanya Zirkzee ini untuk lawan Athletic Club ini sangat berpengaruh besar nih buat penampilannya United. Karena kan dia sosoknya Zirkzee itu kan cukup berpengaruh lah dalam ngalirin bola ke depan. Berpengaruh dalam karirnya Arhan ya, Zirkzee ya. Enggak beda, itu Zize beda dong, enggak itu Zize. Sampai mana tadi gue? Ya berpengaruh untuk mengalirkan ke depan. Jadi nggak tahu ya, gue gak ada Zirkzee tuh gue jadi agak. Tapi Højlund udah ngegolin loh kemarin, udah selebrasinya emosional banget tuh kayaknya. Kayaknya dia kan gini itu dia bayangin Garnacho di depannya kayaknya. Oh dipukul. Itu laki sih kalau menurut gue. Dibelokin enggak dong, itu insting. Sebagai seorang striker, gua kan kalau main bola striker. Oke, itu insting. siap. Itu insting. Tiba-tiba bola depan kita tuh dibelokin tuh itu insting. Oke, iya. Ya udah. Berapa lo? Gua pede deh gue, 1-0 MU. MU. Gua sih kalau mainnya bener, nggak ngaco seperti Garnacho, 2-1 sih bisa. 2-1. Tapi secara realistis kalau menurut gua sih 1-1. Kalau kita main masih kayak lawan Bournemouth, nggak berani untuk ngambil atau mengeksekusi di final third, susah cetak gol pasti. 1-1 tuh udah beruntung. Oke, berarti hasil imbang realistis. Ya. Kalau menurut kalian guys, kira-kira apakah kalian sependapat dengan Bang Dita untuk hasil realistisnya adalah seri, pendapat dengan Yos atau sependapat dengan saya menang tipis 1-0 aja udah cukup ya. Ingat Yos, kebobolan MU itu kapan bisa clean sheet? Iya anjir, itu sih sebenarnya. Oke deh, gua ralat 2-1 deh. 2-1. Iya, 2-1 deh. Bruno 2 gol. Waduh. Oke, kalau begitu kita pamit undur diri. Jangan lupa nanti ada live reaction juga besok ya. Pas dini hari bakal ada tamu spesial. Siapa tamunya kalian nanti bisa lihat di Instagramnya @theunitedwave. Ya, jadi jangan lupa follow juga Instagram United Wave. Karena di sana juga ada info terbaru soal keberangkatan kita ke Malaysia. Yes, ada open trip bareng The United Wave dan juga teman-teman. Banyak ya teman-temannya? Banyak teman-teman. Udah berapa orang? Ada tambahan selain Koko dan Mardel ada Bagas Bagus dan juga Mas Ibnu Jamil ya. Jadi buat kalian yang mau ikut trip ke Malaysia, kita sama-sama nonton tim kesayangan kita walaupun jelek. Jangan lupa untuk ikut open trip bersama dengan United Wave. Caranya ada di Instagram kita yang udah dipin. Jumlah harganya 5.300.000. Betul. Itu 5.300.000 tuh kalian udah gratis hotel tuh penginapan. Gratis kalian, kapan lagi nginep di Malaysia gratis.
Terus Tiket juga pertandingan, ya ada kategori 5. benar. Nanti ada juga pemandu turnya juga ya. Ada pemandu yang tur. jelas lucu karena ada kokoh tuh lucu. Betul, sih. ada koko. Terus ada nanti dapat akomodasi juga, transport. Betul, tiket di belakang gawang. Iya, kategori 5. Betul. Nanti kalau buat teman-teman semua yang mau pesen tiket pesawat masing-masing juga bisa pakai Kode voucher. kode voucher karena United Wave bekerja sama dengan tiket.com. Ya. Jadi kode vouchernya adalah Fly United Wave. Jadi sama-sama kita tunggu nih Ya, untuk berangkat bareng kita nonton United. Kalau belum bisa ke Old Trafford, belum sempat waktunya mungkin, uangnya belum cukup, ke Malaysia dulu aja bareng di United Wave. ya kita lihat muka Onana ya. Betul Jadi, sekali. segitu aja Yuk. preview kali hari ini. Sampai ketemu di live reaction besok. Thank you guys.